misalnya ada searching di internet, temu namanya piutang tak tertagih, itu sama dengan kerugian piutang, ya. Jadi dianggap piutang itu tidak bisa ditagihkan. Dan kemudian nanti kita akan bahas pencatatan pada neracanya. Oke, untuk di neraca piutang itu ada diaktifkan lancar ya. Jadi nanti di sininya ya, nanti ada perubahan pada piutang itu seperti apa terhadap kerugian piutang. Minggu lalu sudah saya sudah saya jelaskan tentang pengakuan atau pencatatan jurnal pada piutang. Minggu lalu sudah kita bahas itu ada 6 ya pencatatan yang terjadi pada saat terjadinya piutang yang berhubungan dengan piutang. Yang pertama, kedua, dan ketiga ini terjadi pada saat muncul awal piutang, yaitu penjualan kredit ya. Muncul awal piutang ini merupakan transaksi harian, dianggap transaksi harian. Ada kemungkinan penjualan terjadi berkali-kali pada waktu yang sama gitu kan. Kan tidak mungkin kita jual barang, kita cuma target satu hari satu, kan tidak mungkin. Ada kemungkinan lebih dari satu barang. Oke, kemudian retur juga kemungkinan terjadi bisa lebih dari sekali dalam waktu 1 bulan gitu. Nah, bahkan ada kemungkinan ya kalau misalnya lagi apes-apesnya ya ada retur, 1 hari ya ada terjadi retur gitu. Nah, begitu juga, ini bukan pemulihan piutang. Bentar ya, ini pembayaran. Tunggu saya ubah dulu biar enak, biar sekalian. Bentar ya, saya ulang dulu slide saya. Untuk slide ketiga nih ada kesalahan. Bentar. Nih, yang ketiga itu adalah pembayaran atau pelunasan piutang itu juga akan terjadi lebih dari 1 kali. Ada kemungkinan dalam 1 hari itu lebih dari 1 kali ya, apalagi dalam 1 bulan. Orang membayar utang itu ada kemungkinan banyak. Nah, kemudian ini terjadi harian, ini dianggap adalah transaksi harian. Nah, kemudian untuk transaksi di luar dari harian, walaupun juga kadang dilakukan lebih dari 1 kali ya dalam sebulan, tapi tidak lebih intens daripada yang 123, poin 123 itu. Nah, yang nanti kita bahas adalah tentang poin 4, 5, dan 6 nanti ya, yaitu pertama estimasi piutang dagang tak tertagih. Jadi kita memperkirakan kira-kira utang yang tak tertagih nanti berapa. Nah, kemudian nanti yang dibebankan itu berapa ya. Jadi diperkirakan misalnya seperti minggu lalu ya saya jelaskan, misal ada utang 30 juta, kemungkinan diperkirakan
ada sekitar 10 juta tidak bisa ditagih gitu ya. Nah, yang mau dibebankan itu berapa? Nanti kita hitung ya. Untuk rumus nggak susah, cuman pakai kali gitu ya, tambah. Cuman kita harus paham logikanya saja. Logika perhitungannya itu dari mana? Logika penjurnalannya. Ya. Oke, yang pertama nanti yang kita bahas adalah estimasi piutang dagang tak tertagih. Itu tadi kita perkirakan berapa, kemudian nanti dibebankan itu berapa nilainya. Poin kelima itu nanti penghapusan saldo akun ya. Saldo akun itu tidak mesti semua yang kita estimasi gitu ya, misalnya 10 juta nih, 10 juta dianggap beban kerugian piutang. Nah, tidak semua itu kita hapus, tapi ada kemungkinan juga semua bisa dihapus ya. Nah, jadi ada nanti dua metode yang sudah saya bahas minggu lalu ya kan, metode cadangan sama penghapusan langsung. Nah, itu kalau dia penghapusan saldo akun pakai metode cadangan, biasanya acuannya pada estimasi kira-kira ini yang dihapus ini berapa, hanya separuh atau sepertiganya saja dan lain-lain gitu. Nah, tapi kondisinya kalau misalnya pakai metode penghapusan langsung, misalnya nilainya tidak terlalu besar gitu ya, ini dihapus juga tidak masalah untuk laporan keuangan, ya sudah dihapus saja pada saat itu. Nah, biasanya kalau penghapusan langsung itu pakainya yang ini ya, jurnal yang ketiga. Oke, setelah penghapusan, nah misalnya akun itu sudah dihapus ya, tiba-tiba datang nih orangnya baik hati mau bayar utangnya, sudah bertahun-tahun tiba-tiba datang gitu kan. Nah, dipulihkanlah piutang yang tadi dihapus. Kalau sudah dipulihkan, ini satu paket. Kalau sudah dipulihkan, ya lakukan penerimaan kasnya berapa, uang yang diterima itu berapa. Gitu. Oke, itu pencatatannya ya, pengakuannya, pencatatan jurnalnya. Nah, kita bahas. Ini yang minggu lalu saya jelaskan ke teman-teman gitu ya. Untuk metode cadangan, itu dilakukan ada 4 kasus ya, 4 kejadian. Tapi untuk kejadian yang 2 terakhir itu satu paket ya. Nah, untuk metode cadangan ya, itu ada estimasi atau taksiran kerugian piutang. Nah, kemudian nanti dilakukan penghapusan saldo, entah dia mau dihapus semua yang diestimasi gitu ya, ditaksir kerugiannya, atau separuh. Nah, kalau yang metode penghapusan langsung itu tidak diperkirakan gitu kan. Jadi misalnya ada utangnya 500.000, ya sudah dihapus, berarti dia pakai metode penghapusan langsung, semuanya dihapus ya. Tidak dipikirkan bahwa oh ya 200.000 saja yang dihapus gitu kan, tidak langsung gitu. Karena nilainya dianggap sedikit. Kalau sudah nilainya bercerita dengan nilai piutang yang besar, ya pakai metode cadangan ya. Sedikit-sedikit dibebankan supaya tidak terlalu kontras pada laba rugi ya. Kemudian untuk kasusnya yang lain, kalau terjadi yang tadi ya, setelah dihapus kemudian dibayar gitu ya, bayar, maka satu paket ini di bawah. Itu sama dengan metode penghapusan langsung ya. Minggu lalu juga saya jelaskan ini sekilas ya kan. Metode cadangan itu untuk menaksir atau memperkirakan, mengestimasi jumlah piutang yang tidak dapat ditagih ya. Manajemen dapat menggunakan 2 dasar ya. 2 dasar yaitu berdasarkan penjualan atau berdasarkan piutangnya, saldo piutang. Jadi ada 2 tuh. Jadi misalnya nih kita mau memperkirakan gitu ya, ini mau pakai ya penjualan, berarti dia harus pakai penjualan yang masa lalu yang terjadi piutang itu ya. Oke, untuk estimasi atau kerugian piutang kita coba pahami ya. Nah, di sini persentase dari penjualannya ya. Jadi dia berdasarkan penjualan di masa lalu itu ya, terjadinya piutang. Nanti ini bisa Anda baca. Saya menjelaskannya lebih ke kasus saja biar lebih paham ya. Intinya untuk penjualan dia berdasarkan penjualan yang sebelumnya ya. Total penjualan sebelum yang terjadi, total semuanya ya.
Misalnya tahun itu atau di neraca terakhir itu penjualan ada berapa? Maaf, bukan di neraca ya. Yang hubungannya dengan neraca. Jadi sebelum neraca itu sebelum pembuatan neraca kan ada perhitungan laba rugi. Nah, di situ ada penjualan. Itu bisa dilihat saldo penjualannya ada berapa totalnya. Total semua ya. Total semua. Ya, di sini metode dengan jumlah penjualan dapat dilakukan apabila pencatatan kerugian piutang dihubungkan dengan proses pengukuran keuntungan atau laba. Oke, di sini kan hubungannya dengan laba rugi, itulah makanya saya jelaskan minggu lalu kalau dia berhubungan dengan penjualan berarti kan laba rugi. Nah, oh ya, untuk yang poin 1, 2, 3 jurnalnya itu pengakuan, yang 1, 2, 3 itu tidak berhubungan langsung dengan laba rugi ya. Ini saya ulang dulu. Nih, saya back dulu ya. Nah, untuk yang poin 1, 2, 3 ini tidak langsung berhubungan dengan laba rugi, yang berhubungan langsung itu yang penjualannya, ya. Jadi piutangnya itu tidak berhubungan dengan laba rugi, tapi dia berhubungan dengan aset perusahaan, ya. Tapi poin 3, 4, 5 itu berhubungan. Karena apa? Karena di sini sudah muncul beban, karena ada kerugian kita di situ, ya. Ada kerugian, berarti dia mempengaruhi labanya. Laba yang ada dipengaruhi akan berkurang karena kita rugi, gitu ya. Jadi perbedaannya poin 1, 2, 3 dan 3 ada 4, 5, 6 gitu. Oke, saya kembali. Nah, makanya itu hubungannya jualan. Yang lain nanti Anda baca, bisa saya next dulu langsung ke kasus. Nih. Nah, untuk kasus pada persentase dari penjualan ini saya buat berdasarkan neraca ya, neraca yang kita punya. Di sini ada piutang dagang, jadi anggap saja PT Seterang Siang itu adalah anggap saja perusahaan kita. Oke, saya kasih lihat dulu kembali neracanya lah, biar Anda paham. Nih, jadi kita punya neraca, anggaplah ini perusahaan kita ya, PT Seterang Siang. Nah, ada piutang di sini saldonya 141. Ya, anggaplah ini 2019 ya, ini saya tidak ubah. 2019. Nah, piutangnya 141.090.000. Nah, sekarang kita mau mengestimasi kira-kira kerugian bebannya seperti berapa. Untuk kasusnya di sini tanggal 31 Desember 2019 ya, terdapat akun dengan rincian piutang dagangnya 141.090.000. Kemudian total penjualan pada saat itu ya, dihitung per 31 Desember 2019 ternyata ada 1 M ya, ternyata ada 1 M. Kemudian estimasi kerugiannya itu diperkirakan 0,5% dari penjualan, karena ini berdasarkan persentase penjualan, makanya estimasi kerugiannya itu berdasarkan penjualan. Bu, kalau misalnya apakah harus 0,5%? Tidak ya, tergantung kebijakan perusahaan untuk mengestimasi kira-kira berapa. Biasanya itu di bawah 1% untuk kerugian piutang. Tapi dilihat lagi, biasa kan menganalisanya itu, makanya ini untuk estimasi kerugian itu harus kebijakan perusahaan ya. Makanya saya bilang tidak ada metode khusus untuk menentukannya, tapi ada perhitungan untuk persentase ya penentuannya. Tapi saya tidak bahas itu karena panjang, karena saya pikir kalau kita bahas nanti waktunya tidak cukup ya, tidak cukup. Anda bisa cari-cari aja cara menentukan persentase untuk menentukan estimasi kerugian piutang. Itu nanti ada muncul. Sebenarnya tambah dikurang gitu kan, kurang saja. Ya, nanti kalau saya buatkan soal, saya tidak ambil tentang persentase, nanti saya langsung tentukan saja, misalnya berapa persen gitu ya, jadi Anda tinggal hitung. Oke, saya ulang lagi, untuk penjualan persentasenya di sini saya buat 0,5%, dan ini tidak monoton ya, bisa berubah tergantung kebijakan perusahaan. Oke, dari penjualan maka hitung kerugian piutang dan bagaimana penyajian dalam neraca nih, dalam neraca. Oke, untuk perhitungannya gampang karena dia berdasarkan penjualan, maka persentasenya dikalikan penjualan. Nih, langsung. Persentase estimasi yang kerugian kemudian dikali jumlah penjualan.
dapatnya 5 juta. Gitu ya. Oke, ini yang dianggap rugi ya, 5 juta. Maka dibuatkanlah jurnalnya nih. Tanggalnya sesuai 31 Desember ya. Maka ada beban kerugian piutang, ada cadangan kerugian piutang 5 juta. Oke, untuk menentukan estimasi ingat ya, itu hanya pada metode cadangan. Ya, tidak pada metode penghapusan langsung. Jadi pada metode cadangan Anda mau menghitung estimasinya itu mau pakai penjualan atau yang berdasarkan piutang, persentase piutang. Nah, gitu ya. Jadi ini tidak untuk metode penghapusan. Oke, jadi estimasinya untuk kasus ini 5 juta. Maka beban pada cadangan 5 juta. Nah, bagaimana penyajiannya pada neraca? Oke, di sini saya buat seperti ini. Saya buka dulu Excel ya. Neraca. Sebentar. Saya share screen dulu. Neraca yang kita itu ya. Neraca kita kemarin. Oke, neraca ini. Dan neraca ada di sini ya. Neraca ada di neraca piutang dagang ada di neraca sebelah kiri bagian aktiva. Nilainya 141.090.000. Nah, kita sudah hitung bahwa estimasi kerugian piutangnya itu sebesar 5 juta. Ya. Jadi pada saat penyajian neraca gitu, pada saat penyajian dalam neraca maka kita tambahin satu akun di bawah piutang, yaitu cadangan kerugian piutang. Nah, untuk yang nilai piutang ya, ini kita kalkulasikan. Kita kalkulasikan dengan cadangan kerugian piutang. Oke, cadangan tadi berapa? 5 juta. Nah, untuk cadangan kerugian piutang itu nilai saldo normalnya 5 juta. Saldo normalnya sebelah kredit ya. Tapi karena posisinya dia harus mengurangkan aktiva lancar yaitu piutang, maka posisinya di aktiva. Sama kasusnya di akumulasi penyusutan ya. Jadi bukan masuk beban ya, beban tidak masuk di neraca, beban itu ada sendiri khusus perhitungannya ya. Nah, untuk cadangan kerugian piutang itu masuk di neraca. Maka di sini nanti pengurangan dia. Pengurangan ya. Saya kasih garis. Nah, kalau ditotalkan untuk piutang piutang nilainya berubah jadi 146 juta sekian gitu ya. Jadi penyajian dalam neraca gini, dia harus didampingkan atau dikalkulasikan bersama piutang ya untuk cadangan. Jadi persis kasusnya dengan akumulasi. Jadi nanti muncul nilai akumulasi dikurangkan pada aktiva. Nah, sama juga cadangan kerugian piutang muncul nilainya tapi sebelah kredit ya. Kalau kondisinya debit biasanya dia penghapusan cadangan kerugian piutang. Nah, kalau misalnya muncul seperti ini, maka dia dikurangin. Ini 136, maaf, 136. Ya, jadi dia dikurangin, nilainya jadi 136 juta sekian. Oke, saya kembali. Makanya di sini saya buatkan, saya ambil piutang saja ya, pencatatan piutang. Jadi nanti kalau misalnya saya minta Anda buatkan neraca, pada kasus misalnya persentase dari penjualan, maka Anda hitung dulu persentasenya seperti apa, jurnalnya seperti apa, buat neracanya seperti ini aja, tidak usah buat tes sederhana yang lengkap seperti tadi, tidak usah. Buat ambil aja piutang, kemudian cadangan kerugian piutangnya diambil, dikurangin gitu ya.
Ini untuk presentasi penjualan. Nah, kondisinya yang ini ya, ini kondisinya pada saat kita baru pertama kali gitu ya, baru pertama kali kita melakukan cadangan kerugian piutang. Baru misalnya kita punya perusahaan setelah sekian tahun, ternyata ada piutang yang tidak bisa ditagih, ada yang tidak bisa membayar gitu kan. Ya sudah, ini misalnya perdana perusahaan melakukan pencatatan kerugian piutang, maka bentuknya seperti ini ya. Nah, kalau kondisinya misalnya sudah pernah terjadi nih, misalnya 2018 sudah pernah terjadi kerugian piutang, jadi ada saldonya di neraca tadi muncul seperti ini gitu ya, muncul ya nilai saldo cadangan kerugian piutangnya. Nah, maka beda lagi perhitungannya. Oke, saya next dulu. Nah, ini kasusnya kalau misalnya ada cadangan kerugian piutang sebelumnya gitu kan. Nah, ada gitu. Misalnya dalam waktu misalnya di Januari kita ada saldo cadangan kerugian piutang. Ternyata nanti di Agustus atau di Juni gitu kan ada lagi cadangan kerugian piutang. Gitu. Kita lihat kira-kira nanti hasil akhirnya berapa. Di sini kasusnya masih sama, saya ambil 31 Desember 2019. Ada piutang tadi 141.090.000. Kemudian penjualannya sama 1 M, estimasinya masih sama 0,5%, dan saya tambahin cadangan kerugian piutangnya yang sebelumnya atau saldo awalnya itu adalah 2 juta. Nah, gitu ya. Jadi anggaplah di awal itu ada 2 juta tertera di neraca gitu ya, tertera di neraca. Itu kerugian piutang dan bagaimana penyajian dalam piutang, dalam neraca ya, di neraca. Itu saya ubah. Hitungannya sama, karena dia berdasarkan penjualan, maka prosentasenya berdasarkan penjualan masih 5 juta. Oke, di sini estimasi untuk kasus misalnya 141 juta ini ya, ada penjualan yang 1 M itu ternyata ada lagi biaya kerugian piutangnya sebesar 5 juta. Nah, berarti saldo awalnya itu yang 2 juta ya, 2 juta, maka ditambah dengan yang baru. Ingat ya, ini berdasarkan penjualan, maka dia dilihat dari penjualannya ya, penjualannya. Beda kondisi dilihat dan nanti piutangnya. Nanti saya kasih contoh juga. Ingat ya, ini penjualan, berarti dia berdasarkan penjualan. Kalau dia berdasarkan penjualan, maka dia ditambah dengan saldo awalnya. Ya, ini saya buatkan perhitungan. Jadi ini bukan tabel apa, ini tabel perhitungan saja. Ya, jadi sebelum kita buat neraca, kita hitung dulu nih. Jadi saldo awal cadangan kerugian piutang itu kan 2 juta. Nah, kalau pakai prosentase berdasarkan penjualan, maka dia ditambah 5 juta. Dapatlah cadangan kerugian piutang yang terbaru itu 7 juta. Nah, penyajian dalam neracanya, makanya di sini bukan 5 juta, tapi dilihat lagi ada saldonya ternyata, berarti 7 juta. Itu ya, itu berdasarkan penjualan. Ingat, dia ditambah. Maka dapatlah sisa piutang dagang bersihnya 134 sekian. Saya lanjut. Kalau berdasarkan persentase piutang, ya, saya tidak bahas ininya, ya, langsung saja ke kasus biar enak kita pahami. Masih pakai kasus yang sama ya, persentase dari piutang. Berarti kalau dia piutang, maka yang dikali adalah piutangnya. Nah, di sini misalnya nih, ini kasusnya sama kayak tadi yang pertama saya buat, dia perdana, perusahaan ini perdana melakukan perhitungan cadangan kerugian piutang. Ini baru pertama kali nih, belum ada saldo ya, belum ada saldonya. Di sini yang diambil adalah nilai, di sini saya pakai estimasi kerugiannya 2% dari piutang ya. Kali lagi untuk estimasi prosentasenya ini itu berdasarkan kebijakan perusahaan. Kemudian dikalikan dengan piutang, hasilnya ini 2.825.000. Jadi dianggap dari 141 juta itu ada 2.825 yang tidak bisa ditagih. Dibuatlah gitu ya, jurnalnya seperti ini. Oke, ingat ya, ini dari piutang. Oke, berarti kalau dia dari piutang,
prosentasenya dapat 2.825. Berarti cadangan kerugian piutangnya harus bernilai 2.825. Ya. Oke, nanti yang pakai saldo baru berasa tuh. Ya. Maka di sini neracanya gampang karena dia masih baru ya, belum pernah ada saldo, maka sama langsung pengurangan. Nah, kondisinya kalau ada saldo. Kalau ada saldo. Saya tambahin sebelumnya ada saldo sebesar 2 juta. Sebesar 2 juta. Oke, untuk prosentasenya sama hitungannya. Ya. Cuman dicatat di jurnal, nah hati-hati ya, ini karena dia dari piutang ya, tipe lagi. Oke, ini dari piutang ya, berarti kalau dihitung ya, dihitung estimasi kerugian piutangnya, cadangan kerugian piutang, sebesar 2.825, maka ini harus sama dengan neraca. Ya. Jadi ini harus nilainya neraca. Nah, beda dia. Kalau dia penjualan tadi berarti dia ditambahkan dengan saldonya, gitu ya. Nah, kalau ini berarti kan kalau dia yang penjual dan tadi beda, maksudnya perhitungannya, persentasenya beda. Nah, kalau berdasarkan piutang, untuk persentasenya itu harus sama dengan yang di neraca. Oke, saya balik dulu lah ke slide ke berapa tadi. Ini kalau Anda lihat kan, nilainya tidak sama tuh. Pada saat perhitungan persentase penjualan kan, penjualan 0,45 juta. Nah, di neraca 7 juta, karena dia ditambahkan di saldo awal. Nah, kalau yang piutang tadi, pada saat persentase dihitung, itulah nilai neraca. Berarti yang kita hitung nilai jurnalnya. Ya. Oke, berarti pada saat jurnal, kita hitung nih. Kita hitung estimasi kerugian piutang waktu yang harus dicatat di jurnal adalah 2.825 sekian. Berarti saldo awalnya 2 juta. Bu, kalau misalnya estimasinya lebih kecil daripada saldo awal, nah, itu lain lagi ceritanya. Jadi jurnalnya enggak satu ini aja, ada lagi jurnalnya. Gitu. Cuman saya mau bahas nanti panjang, jadi saya kasih ini aja. Saya kasih contoh kasus ini. Jadi Anda tenang saja, nanti pada saat saya ujian, entah kuis atau UAS, saya fokuskan ke slide saja ya. Maksudnya materi perhitungannya apa segala itu berdasarkan materi yang saya kasih. Kalau misalnya tidak, ya tidak berarti saya tidak. Ini sebenarnya untuk perhitungan persentase sama pada saat misalnya ada terjadi kayak gini. Misalnya kalau ini kan estimasinya lebih besar daripada saldo awal. Kalau misalnya kondisinya estimasinya lebih kecil daripada saldo awal, itu beda cerita ya. Tapi saya tidak bahas itu. Kalau misalnya Anda mau coba-coba cari ya silakan. Tapi tenang aja, saya tidak akan masukkan di dalam soal. Ya. Jadi Anda fokus saja. Nanti untuk estimasi saya lebih besar daripada saldo awal. Nah, jadi kondisinya seperti ini, jurnalnya tinggal dikurangin saja. Supaya nanti menghasilkan neraca cadangan kerugian piutang di neraca itu sebesar 2.825 ya. Maka kira-kira ditambahin berapa nih saldo awalnya yang tadi 2 juta gitu. Ya. Ingat karena cadangan kerugian piutang itu sebelah kredit ya, sebelah kredit. Nih, sebelah kredit, maka 2 juta ini karena di sebelah kredit ditambah berapa supaya jadi 2.825. Berarti kan kita pengurangan saja nih. Dapatnya dia 825, 800. Makanya di sini jurnalnya hanya diambil 825 sekian. Karena setelah diambil ini kan sebelah kredit awalnya saldonya 2 juta, berarti 2 juta ditambah 825 karena sama-sama kredit kan. Nah, makanya jadi 2.825 untuk neraca. Jadi bedanya itu ya. Kalau berdasarkan piutang untuk persentase sama dengan cadangan, sama dengan neraca ya, nilainya cadangan kerugiannya. Oke, saya next lagi.
Oke, itu tadi estimasi sekali lagi yang menggunakan estimasi ya persentase penjualan dan piutang itu pada metode cadangan. Nah, untuk penghapusan saldo akun piutang dagang ya, ini sudah dipakai kedua metode, yang metode cadangan sama metode penghapusan langsung. Oke, pada penghapusan saldo akun ada dua ya. Karena dipakai dua metode berarti kan dia caranya beda. Nah, ada dua. Yang pertama metode tidak langsung ya, metode tidak langsung. Nah, untuk yang tidak langsung berarti kan yang pakai metode cadangan. Karena kan tidak langsung dia harus mengestimasi dulu karena nilainya terlalu besar gitu. Ya, jadi metode cadangan itu dipakai kalau nilainya terlalu besar. Misalnya ada kira-kira 30 juta nih mau dibebankan itu berapa gitu kan. Atau misalnya setelah diestimasi dapatlah dia misal ada 10 juta, kira-kira yang mau dihapus berapa, apakah semua 10 juta mau dihapus atau misalnya separuh saja, gitu. Jadi untuk metode tidak langsung harus ada ada estimasi yang tadi itu ya, yang kita hitung persentase penjualan atau persentase piutang. Nah, inilah dia ya, hasilnya harus ada ini dulu. Nah, kemudian baru kita lakukan penghapusan saldo piutang berdasarkan estimasi ini. Apakah mau semua atau separuh gitu kan? Tergantung kebijakan perusahaan. Nah, untuk jurnalnya dibalik dari cadangan kerugian piutang tadi sebelah kredit, berarti dia dikurangin karena kita mau hapus. Nah, cadangannya dihapus, piutangnya tadi debit gitu ya, kan saldo normalnya piutang kan debit. Nah, supaya berkurang nilainya, maka piutang dagangnya sebelah kredit itu dihapus. Jadi kan nanti terhapus piutangnya sebesar nih penghapusan. Oke, biasanya ini untuk semua piutang ya. Tapi kalau penghapusan itu biasanya diperkirakan salah satu dulu. Misalnya ada PT, kita ada 10 piutang, ternyata ada satu piutang yang tidak bisa ditagih. Nah, makanya dibuatkan penghapusan itu ya. Makanya pada saat estimasi itu dihitung itu berdasarkan 10 piutang gitu. Jadi misalnya ada perusahaan A gitu kan, A sampai J gitu ya. Kita punya pelangganan nih PT A, PT B, PT C sampai Z, sampai J, ada 10. Pada saat kita estimasi di total nih 10 ini di total piutangnya berapa? Di total. Piutang ini di total semua, baru dibuatkanlah estimasi tadi yang berdasarkan penjualan atau berdasarkan piutang, gitu kan? Semua nih piutang nih semua, walaupun dia masih bisa bayar atau tidak bisa bayar, semua dihitung totalnya berapa. Nah, kalau sudah dihitung dapat estimasi, nah kemudian baru nanti diambil nih mau dihapus. Dari 10 ini misalnya ada si C misalnya tidak bisa bayar, C, diambillah si C nih. Nah, makanya untuk yang tidak langsung itu berdasarkan estimasi dulu dia. Gitu. Jadi diambil dulu seluruh, baru diambil lagi siapa yang tidak bisa, kira-kira memang tidak bisa bayar. Nah, di sini makanya saya buatkan kasus. Anggaplah tanggal 28 Oktober 2019 gitu ya. Nah, jadi ini tidak mesti dia 31 Desember. Jadi kondisinya misalnya sudah genap setahun nih, atau misalnya sudah genap setahun di Oktober. Sudah kita buatkan cadangan kerugian piutang di Oktober ini. Itu tidak ada masalah ya. Tapi misalnya perusahaan juga tidak mau nanti aja lah setelah akhir tahun direkap semuanya gitu. Jadi sekalian kita tahu untuk untung ruginya perusahaan dalam 1 tahun itu berapa, itu juga boleh ya. Ingat ya, jadi bisa kondisinya di tengah-tengah tahun atau di akhir tahun itu juga boleh ya. Oke, di sini kasus 28 Oktober 2019, estimasi atau taksiran cadangan kerugian piutang sebesar 3 juta. Dari saldo tersebut ada pelanggan atas nama PT ABC memiliki piutang 1 juta. Jadi dari 3 juta ini tadi anggaplah kita sudah hitung tadi ya pakai perhitungan piutang lah, anggaplah gitu persentase piutang 3 juta. Kemudian ada satu pelanggan PT ABC ternyata tidak bisa ditagih gitu, tidak bisa dihubungi. Tidak bisa ditagih. Maka jurnalnya itu adalah berarti kan di awal kita sudah bikinkan biaya kerugian piutang kan 3 juta, cadangan kerugiannya 3 juta. Ini yang tadi berdasarkan yang estimasi tadi.
Kemudian untuk penghapusannya di tanggal 28 Oktober, cadangan kerugian piutang ya, berarti kan dia dibalik sebesar 1 juta yang tidak bisa ditagih. Piutangnya dikurang 1 juta yang dihapus gitu. Jadi beda dia ya. Jadi tidak, tapi kecuali kalau misalnya mau direkap semua gitu ya, kebetulan piutang cuma 1 yang bisa gitu kan, yang mau dibayar ya sudah boleh sama. Tapi kecil kemungkinan itu sama ya untuk estimasi sama penghapusan. Nah, kemudian untuk neracanya gimana? Karena di sini kita menghapus piutang ya, berarti ada 2 akun yang berhubungan di dalamnya, yaitu piutang sama cadangan kerugian piutang. Nah, cara hitungnya di sini saya sudah buatkan seperti ini ya. Cara perhitungan piutang dagang ini saya buatkan. Nah, awalnya saldo awal kita adalah 141 juta sekian. Nah, karena ada kerugian piutang dikurangin 1 juta ya, nih di kredit 1 juta piutangnya, maka di sini kurang. Jadi karena kita memang mau menghapus ya kan, awalnya 141 dihapuslah 1 juta, sisa 140. Di neraca disajikan hanya 140 karena dia sudah dihapus gitu ya. Jadi dihitung dulu baru dimasukkan di neraca. Nah, yang cadangan kerugian piutang bagaimana? Sama kondisinya. Yang estimasi kerugian piutang kan dia kredit tuh, saya bilang kan saldo normalnya kredit 3 juta. Karena di sini dicadangkan mau dihapus gitu kan, cadangan kerugian piutangnya debit 1 juta, maka dia dihapus 1 juta, sisa 2 juta. Maka di neraca disajikan sebesar 2 juta. Jadi gitu ya. Untuk piutang dagang 100, sisa 140 itu tadi dikurangin karena dihapus 1 juta. Sama juga cadangan kerugian piutang yang tadi misalnya saldonya 3 juta, kemudian dihapus 1 juta, sisa 2 juta. Maka di neraca nanti seperti ini munculnya. Piutang dagang bersihnya itu diperkirakan 138 juta 90 ribu. Ya. Next. Itu yang tadi tidak langsung ya. Yang tadi tidak langsung itu karena dia harus diestimasi dulu gitu. Semua piutang-piutang yang ada berapa, kemudian diambil salah satu yang tidak bisa ditagih itu siapa, itulah yang dihitung ya. Nah, sekarang metode langsung. Kalau metode langsung karena tadi yang tidak langsung dipakai metode cadangan ya, maka metode langsung ini itu yang pakai adalah metode penghapusan saldo langsung ya. Metode penghapusan langsung. Kalau dia metode penghapusan langsung tidak ada estimasi, tidak ada memperkirakan ya. Jadi langsung gini. Dari punya 10 piutang nih, 10 piutang ya. Dari 10 itu ternyata ada satu nih, satu yang tidak bisa ditagih gitu. Dan nilainya tuh kecil gitu ya. Nilainya kecil yang tidak bisa ditagih. Jadi dia memperkirakan itu dari 10 itu oh iya ada sekian, ada satu yang tidak bisa ditagih dan nilainya itu kecil gitu. Sudah tidak usah diestimasi. Sudah kita anggap ya sudah tidak apa-apa lah ini tidak daripada mengganggu aktifannya perusahaan ya sudah dihapus saja. Nah, dihapuslah langsung ya, jadi tidak diestimasi. Nah, karena dia tidak estimasi itu kan dia pakainya beban, ya kan? Beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang. Nah, karena di sini tidak ada estimasi, maka bebannya langsung dipakai di sini. Yang tidak ada itu cadangan kerugian piutang, karena kan dia tidak dicadangkan, karena dia tidak diestimasi, tidak ditaksir. Makanya tidak ada cadangan kerugian piutang. Gitu. Nah, kalau sudah kayak gini berarti kan bebannya di debit ya, bebannya pindah ke sini. Nah, piutangnya sebelah kredit. Gitu ya. Ya untuk penghapusan langsung. Jadi dia digabung. Neracanya itu digabung. Tidak untuk metode langsung, perhitungan langsung pada penghapusan itu tidak ada cadangan kerugian piutang. Gitu ya. Oke, kasusnya. Tanggal yang sama 28 Oktober PT ABC memiliki tagihan sebesar 1 juta. Ini kurang 0. Tetapi tidak dapat ditagih karena PT ABC sulit dihubungi. Jurnalnya seperti apa? Langsung saja. Jadi gampang gitu.
metode langsung itu gampang, tapi tidak semua perusahaan juga harus pakai metode langsung. Lihat kasus ya, lihat kalau misalnya oh ya ini terlalu banyak, terlalu besar yang mau dibebankan, dirugikan gitu kan, maka dipakai metode cadangan. Nah kalau misalnya kecil aja, misalnya 1 juta gitu kan, ya sudah dibebankan langsung saja, dihapuslah dia. Masuk beban 1 juta, utang dagang kredit 1 juta. Nah neracanya karena tidak ada hubungannya dengan cadangan kerugian piutang, maka cuma dihitung adalah piutang dagang yang saldo awalnya tadi 141 sekian, karena mau dihapus 1 juta maka sisa 140 sekian. Nah di neraca hanya muncul piutang saja, tidak ada cadangan kerugian piutang ya. Itu ya perbedaannya, itu perbedaan pakai metode langsung dan tidak langsung. Oke, yang terakhir itu adalah kasus pemulihan piutang sama penerimaan kas. Sebenarnya untuk kasus ini sebenarnya gampang ya. Ini kasusnya ini sebenarnya gampang kalau kita dunia nyata ya. Dunia nyata itu gampang. Kenapa? Karena ada duitnya pertama. Terus kedua ada historinya. Histori itu seperti buku piutang gitu kan. Itu ada historinya. Jadi kita punya data gitu. Jadi enak. Kalau ini kan kita menghayal-hayal gitu. Jadi agak susah. Ini penjualan dari mana, ini piutang dari mana, itu kan kita menghayal. Persentasenya dari mana. Kalau dunia nyata tuh enak. Ada datanya gitu. Oh ya utangnya si A gitu kan. Ini ada bukunya, buku piutangnya nih. Catatan piutangnya. Pinjam sekian, sudah pernah bayar sekian, masih nunggak sekian. Tanggal piutangnya dia beli penjualan kreditnya sekian gitu kan. Dibayarnya sekian kayak gitu. Ada. Nah pemulihan piutang juga sebenarnya ada hubungannya dengan itu tadi buku piutang ya. Karena kita lihat histori di situ ya, lihat histori. Bapalah kita menghayal. Oke, pemulihan piutang di sini kemudian penerimaan kas pada piutang. Nah, itu lagi tadi itu harus ada uang yang kita lihat. Nah, kalau ada uang kita lihat kan enak gitu. Orang bawa duit 10 juta ya sudah, oh ya dia mau bayar 10 juta kan gitu, enggak pusing gitu. Menghitung-hitung lagi gitu. Nah untuk pemulihan dan penerimaan kas ya itu terjadi kalau misalnya sudah dihapus nih piutangnya, misalnya sudah 2 tahun nih orangnya sudah susah dihubungi, nggak tahu jejaknya ada di mana gitu kan, dihapuslah piutangnya nih sebesar misalnya piutangnya ada 2 juta gitu kan, 2 juta. Nah tiba-tiba dia dihapus nih piutangnya ini 2 juta ini, tiba-tiba datang bayar 2 juta. Nah, berarti kan yang 2 juta tadi kan sudah hilang, sudah kan tidak mungkin kita bilang sudah piutangmu kami sudah hapus, kan tidak mungkin perusahaan ngomong gitu. Nah, kemudian pada saat pembayaran itu ya, berarti kan ada dipulihkan piutangnya sebesar 2 juta gitu. Maka pemulihannya 2 juta. Tapi kalau misalnya nih, sudah dihapus 2 juta, kemudian dia cuma bayar 1 juta, nggak ada masalah. Berarti yang dia dipulihkan berapa? Kan tidak mungkin 2 juta, toh. Yang kita pulihkan berarti 1 juta. Nah, berarti penerimaan kasnya 1 juta. Berarti ada 2 pencatatan. Ada 2 pencatatan. Oke, saya next. Kasus pemulihan piutang, ya. Misalnya PT ABC punya piutang 12 juta. Nih, jadi dia punya histori gitu ya. Dia beli kredit sekian, kemudian dia sudah bayar sekian, dan seterusnya. Setelah dikalkulasi di buku piutang, saldo terakhirnya itu adalah 12 juta. Kemudian tanggal 19 Juni, piutang ABC telah dihapus sebesar 5 juta. Jadi nanti perusahaan misalnya memperkirakan, oh ya ini sudah lama utang-utang yang lamanya ini kira-kira tidak bisa ditagih nih. Gitu. Ada sekitar 5 juta. Gitu. Nah dihapuslah yang 5 juta gitu kan. Dihapus 5 juta. Kemudian pada tanggal 25 November ya, itu dinyatakan dapat ditagih. Nah ternyata dia, nih misalnya ini sudah Juni nih, 19 Juni dia sudah dihapus nih, perusahaan sudah menghapus saldo akunnya 5 juta, berarti kan dari 12 juta dihapus 5 juta, sisa 7 juta. Tapi pada 25 November
Datang dia dibayar. Bayar dia 10 juta. Nah, utangnya tadi 12 juta, tapi kita hapus 5 juta, tapi datang bayar 10 juta. Gitu. Maka jurnalnya seperti apa? Gitu. Jadi dihitung. Sebelum kita buat jurnal dihitung dulu. Ini saya buatkan tabel perhitungan lagi. Nah, yang pertama itu dari buku piutang. Makanya saya bilang untuk sebenarnya gampang pelajari kalau di dunia nyata karena apa? Karena ada data, ya, ada histori sebelumnya. Ada data, jadi kita bisa ada acuan gitu ya. Anggap saja di sini buku piutangnya saldonya lah, saya buat di sini saldo awal gitu ya. Atau enggak saldo piutang itu sebesar 12 juta. Ya, 12 juta. Kemudian tadi kan dihapus tanggal 19 Juni sebesar 5 juta. Sisalah 7 juta. Ya, 1 juta. Nah, untuk pemulihan piutangnya, karena dia bayar nih 10 juta, sementara saldonya cuma 7 juta, kan seperti saya bilang tadi, tidak mungkin kita memberitahu, oh iya sudah saldo piutangmu sudah kami hapus 5 juta, kamu bayar 7 juta aja, kan tidak mungkin gitu perusahaan. Nah, makanya dihitunglah nih, piutangnya 10 juta, uangnya ya, uang tunai, makanya enaknya itu kalau dilihat uangnya langsung kan, uang yang dibayar 10 juta, saldonya 7 juta. Maka piutang yang dipulihkan itu sebesar 3 juta. Jadi tidak semua. Jadi dia penyesuaiannya gitu ya. Penyesuaiannya itu berapa sih sisanya. Ibu kalau misalnya dia nih 12 sisa 7 juta nih Bu, dia bayarnya cuma 5 juta gitu. Uangnya 5 juta. Ya tidak usah dipulihkan. Tidak usah dipulihkan, langsung saja kas pada piutang. Ya karena kan tidak dipulihkan, karena cukup aja gitu. Saldonya sisa 7 juta gitu. 7 juta dia cuma bawa uang 5 juta, kan masih ada nih, yang saldo ini masih ada 7 juta, jadi tidak perlu ada dipulihkan. Nah, kondisinya kalau dia sudah dihapus, kemudian mau dibayar kurang dari saldonya, gitu. Lebih dari saldonya, uangnya 10 juta, saldo 7 juta, berarti kan 3 juta yang kita pulihkan, supaya nanti muncul lagi, muncul piutangnya lah, 3 juta, debit lah piutang gitu kan, 3 juta. Nah, kalau debit piutang 3 juta, berarti kan penambahan 7 tambah 3, 10 gitu. Nah, yang menemani dia kemunculan piutang itu adalah cadangan kerugian piutang sebesar 3 juta. Gitu. Nah, 3 juta untuk pemulihannya, kemudian yang penerimaan kasnya yang sesuai yang dipulihkan, maksudnya ini piutang yang dipulihkan ya. Ini karena kita tidak ada uangnya, maka susah. Nah, ini berdasarkan uang yang diterima, 10 juta. Uang yang diterima 10 juta, maka dicatat kas pada piutang. Juta ya. Nah, di sini piutang dagangnya kan sebelah kredit, berarti dia pengurangan. Nah, yang tadi berarti saldo dari 10 juta tadi habis, ya kan? 7, ini debit 7 juta, kemudian ada pemulihan 3 juta, berarti 10 juta. Ada uangnya dibayar 10 juta, kredit lah 10 juta. Saldo piutang PT ABC 0. Tiba-tiba misalnya nih ya, saya buat ini kan masih ada, kalau kita lihat kan harusnya dia bayar 12 juta ya. Harusnya dia bayar 12 juta, sementara dia cuma bayar 10 juta. Nah, berarti kan dipulihkan cuma 3 juta, harusnya kan 5 juta. Nah, kalau misalnya tiba-tiba dia datang lagi nih mau bayar yang 2 juta, dipulihkan lagi. Nah, sementara saldonya sudah 0, berarti di sini 0. Nah, yang dihapus saldonya berapa? 2 juta. Gitu. Berarti nanti minus 2 juta dia. 2 juta. Berarti dia harus dipulihkan sebesar 2 juta. Gitu ya. Sebenarnya gampang, cuman ya harus menghayal. Oke, materi saya sampai ini, mungkin nanti minggu depan itu saya quiz ya. Sebelum saya lanjut, ada yang mau ditanyakan? Dari piutang tadi yang kita bahas adalah pertama estimasi. Estimasi itu dipakai sama metode cadangan. Estimasi ada 2 persentase perhitungan penentuannya, ya kan? Ada penjualan, ada piutang. Itu untuk menentukan estimasi. Kemudian penghapusan piutang. Penghapusan piutang, saldo piutang, maksudnya penghapusan saldo piutang
Itu juga ada dua, ada yang tidak langsung, ada yang langsung. Kalau yang tidak langsung itu kalau nilainya besar, dan yang menggunakan itu adalah metode cadangan. Yang langsung itu dianggap nilainya kecil, ya, nilai piutangnya kecil, dan dipakai oleh metode penghapusan langsung. Dan yang ketiga itu adalah pemulihan piutang dan penerimaan kas. Ini kalau ada piutang yang sudah dihapus mau dipulihkan. Oke, silakan kalau ada yang mau nanya. Atau Anda paham saja? Oke, Muhammad Fauzi, paham ya? Oke, mudah-mudahan yang lain juga paham. Nanti untuk kisi-kisi mudah-mudahan saya buatkan bentuk video ya. Sengaja saya buatkan video supaya Anda nanti bisa menyimak dan mempelajari. Jadi kemungkinan saya bentuknya dalam bentuk soal ya. Jadi Anda tinggal terserah Anda nanti mau tulis. Karena kalau saya berikan bentuk catatan, takutnya Anda tidak pelajari, kemudian nanti ujian Anda tinggal lihat. Nah, setengah mati ya. Kalau misalnya video kan nanti paling tidak Anda catat ulang atau bagaimana. Oke, untuk absensi ya, saya ingatkan untuk absensi sekali lagi nak ya, karena ini hubungannya dengan akademik. Karena untuk absensi online gini agak ribet. Nah, biasanya kalau setelah jam pelajaran selesai begini, akademik langsung merekap gitu kan. Nah, yang tidak absen pada saat waktu yang ditentukan itu yang susah masalah gitu ya. Jadi nanti ya memang konsekuensinya ya kita lagi dosennya kena tegur gitu ya nak ya. Jadi mohon kerjasamanya setelah perkuliahan Anda langsung absen ya. Setelah saya tutup ini absennya sudah saya buka. Jangan sampai ada yang kelewatan lagi absennya ya. Untuk materi nanti saya share ya. Nanti saya share. Tapi tidak hari ini, nanti saya rapikan dulu sekalian nanti kalau sempat dengan kisi-kisinya ya. Oke, baik. Saya tutup kelasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.